مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa jami'i sadati Ali Ba'lawi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah yukathiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Jamaah Masjid Al-Munawwar, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah hampir di penghujung dari bulan Rajab. Mungkin di awal Sya'ban kita sudah libur ya, karena mau menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini pertemuan tambah satu kali lagi ya, tambah sekali lagi. Nah, itu sudah libur. Jadi ini masih ada nih. Hari Senin berikutnya kita ketemu satu kali lagi, ya itu sudah terakhir. Dan ini semua di semua masjid. Tapi besok masih ada di Al-Amin, sama juga Al-Amin besok sekalinya lagi terakhir. Jadi sama jadwal semuanya di Imam Bonjol dan Muttaqin. Nah, tapi kalau insya Allah ini keadaan kondusif, keadaan ini insya Allah makin membaik, pada tanggal 5 itu di Masjid Al-Muhajirin Falah Jawa 1. Jadi saya minta kehadirannya insya Allah di Muhajirin. Insya Allah jika ini keadaan makin baik, amin ya, mudah-mudahan dengan pangkat dan kemuliaan Sayyidil Wujud Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat ini seluruh musibah, amin ya rabbal alamin, bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian
Ini kita hidup saat ini di zaman yang bala ya. Diturunkan bala musibah. Jadi kita harus jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat sehat yang pertama. Kemudian ketika hidup di zaman bala, harusnya perilaku kita, ibadah kita makin baik, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ini dari lagi kena musibah ada pesta mabuk-mabukan, nauzubillah min zalik. Lagi kena zaman bala masih zina, masih minum khamar. Ini sudah saatnya kembali. Ada sahabat bernama Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Itu diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ini Nu'man bin Bashir waktu masih bayi, ibunya mengantarkan beliau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dimintakan doa. Kemudian ketika Nu'man bin Bashir ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kurang lebih disebutkan juga dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, wahai fulanah, engkau punya anak, padahal Nu'man masih bayi, an ya'isa izzah wa yuqtal syahida wa yadkhul jannah. Anakmu ini nanti ketika dewasa dia hidup membawa kemuliaan, kemudian nanti akan terbunuh secara syahid. Beliau terbunuh dan mendapatkan gelar syahadah atau syahid, orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul jannah, dan kelak juga dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini anak masih bayi, Nabi sudah mengatakan nanti kalau sudah dewasa hidup mulia, terbunuh dalam keadaan zalim dan mendapatkan syahid fi sabilillah, dan juga kelak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Nah, waktu berjalan, Nu'man bin Bashir di masa daulah Umayyah, beliau diangkat menjadi gubernur di Irak. Jadi gubernur di Irak. Di saat itu ada konflik yang terjadi antara Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda dengan Muawiyah. Bukan Muawiyah, dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Maka Sayyidina Husain pergi ke Irak. Di saat itu diperintahkan Nu'man bin Bashir untuk melawan Sayyidina Husain yang sedang menuju ke Irak, karena waktu itu beliau jabatannya amir, gubernur. Maka Nu'man bin Bashir menolak. Beliau mencoba netral pada waktu itu. Beliau tidak mau terlibat untuk mengganggu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat ancaman, kalau engkau tidak taat, maka jabatanmu akan dilepaskan, akan dicopot, akan dipecat. Maka dia memilih untuk dipecat. Dia memilih melepaskan jabatan karena tidak mau melakukan keburukan kepada Sayyidina Husain bin Ali ibn Abi Thalib. Maka di saat itu banyak orang menganggap beliau seorang yang mulia, rela melepaskan jabatan karena tidak mau menuruti perintah yang zalim, perintah yang tidak benar.
maka beliau hidup mulia sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW di waktu beliau masih bayi, an ya'isa izzah, kelak dia akan hidup menjadi orang mulia. Kemudian jabatan dia lepaskan, dia pergi, dia tinggalkan kota, negara Irak, dia tinggalkan. Ternyata singkat cerita di tengah jalan dia berjumpa dengan seseorang. Ternyata orang ini memang dibayar untuk membunuh beliau, membunuh Nu'man bin Bashir. Kemudian orang tersebut dia membuat tipu muslihat, mengatakan ingin ikut, kemudian ingin sholat berjamaah. Maka Nu'man bin Bashir dengan prasangka baiknya, beliau disuruh jadi imam, beliau jadi imam. Kemudian orang tersebut ini di belakang jadi makmum, ternyata sudah mempersiapkan pisau beracun. Nu'man bin Bashir lagi sholat, kemudian ditusuk dari belakang, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ini membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, yuqtal syahida, nanti dia terbunuh dalam keadaan syahid. Sabda Nabi yang ketiga, yadkhul jannah, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bernama Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Pakai radhiyallahu taala anhuma, bukan anhu. Kenapa anhuma? Anhuma dua orang. Allah meridhoi mereka berdua. Kalau radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya satu orang. Kalau radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoi seorang perempuan, dia perempuan. Nah, di dalam istilah para muhaddithun, kalau sahabat didoakan dengan radhiyallahu anhuma, artinya beliau yang didoakan muslim, sahabat, ayah beliau juga muslim dan sahabat, makanya pakai radhiyallahu anhuma. Kalau ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli hadis mendoakan dengan kata alaihi salam atau alaihas salam. Kalau laki-laki alaihi salam, kalau perempuan alaihas salam. Ini dipakai oleh para ahli hadis di kitab-kitab asli mereka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha biasa menggunakan kalimat doa karramallahu wajha. Ini istilah doa digunakan oleh ahli hadis. Para nabi alaihi salam, para nabi alaihi salam. Makanya kalau nabinya dua orang, alaihi masalam, suhfi Ibrahim wa Musa, dalam ayat Al-Quran, suhfi Ibrahim wa Musa. Boleh di belakang kita tambahkan alaihi masalam. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW, para ulama mengatakan harus memakai salawat dan salam. Ada khilafiyah, tapi yang mayoritas para ahli hadis menyatakan harus menggunakan salawat dan salam. Jadi sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Itu istilah-istilah doa. Nu'man bin Bashir, ketika beliau sudah dinyatakan oleh Nabi SAW hidup mulia, terbunuh dalam keadaan syahid dan akan masuk ke dalam surga, ada satu peperangan namanya perang Khandaq. Khandaq ini artinya parit. Yang memberikan usulan membuat parit adalah sahabat yang berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Beliau yang mengusulkan kepada Nabi membuat parit. Akhirnya usulan beliau ini sangat
luar biasa menyelamatkan kaum muslimin karena waktu perang Khandaq atau namanya Al-Ahzab. Ahzab itu artinya partai-partai, suku-suku. Hampir seluruh suku Arab bergabung untuk melawan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalah jumlah, ikhtiar. Ada ikhtiar buat apa? Parit. Dibuat parit itu melingkari kota Madinah sehingga itu musuh tidak bisa masuk dengan mudah. Kendaraan mereka pun tidak bisa lewat. Maka ini usulan yang sangat cerdas sehingga para sahabat mengatakan ini usulan dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Makkah. Yang lain mengatakan enggak, Salman Al-Farisi ini orang Madinah. Karena mereka merasa mulia, satu kebanggaan Salman Al-Farisi menjadi golongan mereka. Dan mereka tahu dari Persia beliau hijrah karena sebab gagasan yang beliau berikan kepada Nabi SAW. Jadi orang-orang Makkah, orang Muhajirin mengatakan Salman golongan kami. Orang-orang Ansar mengatakan enggak, Salman golongan kami, dia di pihak kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan sudah, Salman adalah keluarga kami, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi, golongannya Nabi Muhammad SAW, ahla baiti minna. Di peristiwa tersebut, ini sekilas tentang biografi Nu'man bin Bashir. Karena beliau punya nasihat ini sangat cocok diterapkan di zaman kita saat ini. Nu'man bin Bashir waktu itu diperintahkan oleh ibunya, wahai anak, ini ada kurma, hanya satu genggam daripada kurma diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Kemudian ibunya mewasiatkan, wahai Nu'man, pergi cari ayahmu, bagi ini kurma. Kemudian pamanmu, jangan diberikan kepada yang lain, tidak cukup. Berarti ini sahabat kasihan, makanan, pasokan makanan kurang. Menurut ahli sejarah, kalau menurut para asfiya berbeda. Sejarah para ahli sejarah dengan sejarah para sufi itu beda. Di bawah ini kurma, hanya satu genggam, cukup hanya berdua, ayahnya dan pamannya. Tiba-tiba ini Nu'man bin Bashir lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam pembuatan parit bersama para sahabat. Ini kan istilah digunakan dalam Islam, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi mereka. Itu konsep Islam. Jadi pemimpin itu menjadi pelayan bagi rakyatnya. Sayyidul Qaumi khadimuhum. Nabi sebagai pemimpin, tapi ketika ada pekerjaan, Nabi terlibat di dalam pekerjaan tersebut, ikut serta dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nu'man bin Bashir lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, "Ta'al, wahai anak, kesini mendekat. Engkau bawa apa?" Kata Nu'man bin Bashir yang waktu itu masih anak-anak mengatakan, "Saya bawa ini ya Rasulullah, segenggam kurma." Kata ibu, "Ini kurma hanya bisa diberikan kepada ayah saya dan paman saya. Mereka belum makan. Hanya sisa kurma satu genggam ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini sahabat lain juga belum makan. Nabi punya selendang, rida ini yang dipakai di pundak. Nabi bentangkan di atas tanah, dihamparkan itu rida, selendang di atas tanah. Kemudian mengatakan kepada Nu'man bin Bashir untuk meletakkan segenggam kurma di atas selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kurma itu diletakkan di atas selendangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu kurma yang hanya satu genggam tiba-tiba dia menjadi banyak. Dia muncul seakan-akan keluar dari bawah selendang itu kurma. Kemudian Nabi mengatakan, panggil seluruh sahabat yang ada di Khandaq, itu ribuan jumlahnya. Seluruhnya mengantri makan, cukup.
Itu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama di peristiwa tersebut ada sahabat, kalau tidak salah namanya Jabir, ya. Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir lihat sahabat lain kerja keras. Beliau ada niat dan melihat Rasul SAW juga ikut kerja. Beliau kasihan, punya niat ingin mengundang Nabi makan di rumah. Kemudian Sayyidina Jabir kembali ke rumah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan? Ada, tapi hanya seekor kambing masih kecil. Kenapa? Saya mau mengundang Nabi makan. Rasulullah SAW jika diundang selalu mengajak sahabat, gak pernah makan sendiri. Kata istrinya, kalau undang Nabi, bilang ke Nabi jangan banyak orang, ini kambing kecil, dikhawatirkan kalau banyak tidak cukup. Kata Jabir, iya, saya akan panggil Rasulullah, hanya panggil beberapa orang saja menemani Nabi SAW. Kata Jabir. Sayyidina Jabir pun pergi mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Jabir berbisik, ya Rasulullah, saya mau undang makan siang di rumah. Kemudian boleh ya Rasulullah panggil ya 3 atau 4 orang atau 5 orang sahabat ikut menemani makan. Ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terima kasih, jazakumullah khair. Kata kalimat jazakumullah khaira itu hadis. Kata Nabi, siapa orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita katakan faqala li fa'ilihi jazakumullah khaira faqad ablaga fi tsana. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Bahasa Arabnya jazakumullah khaira faqad ablaga fi tsana, maka itu sudah mencapai puncak rasa syukur dan pujian kepada orang yang berbuat baik. Ternyata Rasulullah SAW beliau naik di atas satu batu yang besar menghadap ke seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan. Padahal diundang 5 orang saja, 4 orang. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, Jabir undang kita makan semuanya ke rumahnya. Jabir di bawah sudah bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah. Sayyidina Jabir langsung lari ke rumah. Bingung dia. Masuk ke rumah, istrinya wajahnya pucat, berkeringat. Dia katakan, wah istri, gawat. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau panggil seluruh sahabat yang ada di Khandaq, ribuan jumlahnya. Kamu yang salah. Biasa perempuan selalu menyalahkan laki-laki. Kamu yang salah. Karena memang perempuan diciptakan dari rusuk yang bengkok. Imam Ali mengatakan, ra'aitu hamman fid dunya katsirun wa aktsaruhu yakunu minan nisa'i fala ta'man lil unsa qattu yawman walau galat nazaltu minas sama'i. Perempuan yang tidak solehah maksudnya. Kata Imam Ali, ini syair beliau ucapkan setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau Sayyidah Fatimah Zahra tidak ada cacat sebagai istri yang solehah. Kenapa? Karena beliau adalah pemimpin wanita ahli surga. Gak pernah merepotkan Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi syair ini beliau keluarkan setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Imam Ali mengatakan, ra'aitu hamman fid dunya katsir. Saya lihat di dunia ini sumpek yang paling banyak disebabkan oleh perempuan. Perempuan yang tidak solehah, namanya toleha. Kalau perempuan solehah, Nabi katakan perhiasan terbaik. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Nabi katakan dunia adalah perhiasan. Perhiasan terbaik dunia adalah istri yang solehah. Jadi konteks syair ini adalah istri yang tidak solehah. Istri yang tidak solehah saya lihat paling banyak membuat laki-laki menjadi sumpek di dunia. Fala ta'man lil unsa qattu yauman, maka jangan pernah rasa aman dengan wanita sekalipun.
Walau galat nazaltu minas samai, walaupun dia mengatakan saya ini turun dari langit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, makanya dia bilang kau yang salah, ini gara-gara kamu ini makanan tidak cukup, ini hanya cukup 5 atau 6 orang, datang rombongan ribuan, bagaimana ini? Kata Jabir, saya sudah bisik-bisik ke Nabi, ya Rasulullah kalau boleh panggil sedikit saja, 5 atau 4 orang atau 6. Tapi Nabi yang kasih pengumuman itu bingung, bagaimana nih ribuan? Tambah panik lagi ketika mendengar suara langkah kaki, kemudian debu itu terangkat karena ribuan orang datang. Tambah keringat dingin keluar, lihat, suara apa itu? Seluruhnya sahabat menuju ke rumah Jabir. Jabir sudah bingung di dalam rumah. Wah, gawat ini. Itu rombongan, lihat debu terangkat, ini yang datang di atas 1000 ini. Terangkat itu debu. Kemudian istrinya mengatakan, istrinya cerdas, tadi kau sudah mengatakan kepada Nabi bahwa kita punya makanan hanya cukup 5 atau 6 orang. Sudah. Kemudian Nabi mengatakan para sahabat seluruhnya ribuan ikut makan. Iya, kalau Nabi sudah menyatakan begitu, sami'na wa ata'na, sudah, gak usah takut, tenang, dengar, taat, pasti beres, tuntas masalah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan demikian, sudah, istrinya tenang. Ya, Jabir mencoba tenang tapi tak bisa, lihat manusia banyak. Mencoba tenang tapi lihat manusia, ya Allah. Ternyata orang pertama yang datang ke rumah, yang masuk ke rumah Jabir adalah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang jumlahnya ribuan disuruh tunggu di luar. Kemudian Nabi katakan, di mana makanannya? Ditunjukkan oleh Jabir, ada di dapur ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW beliau mendoakan itu makanan, dan beliau katakan, nanti kau suruh para sahabat masuk antri. Beberapa orang masuk, sudah selesai makan, keluar ganti lagi. Dan ini makanan jangan dibuka, dikasih saja, ya, diambil tanpa dilihat itu makanan. Maka mulai antri sahabat makan. Subhanallah, seluruhnya kenyang, ribuan. Yang tadinya makanan hanya cukup 6 orang, apa 5 orang atau 7 orang, mendapatkan doa Nabi SAW dan sentuhan tangan suci beliau SAW, maka ribuan orang makan cukup. Bahkan dikatakan dalam kitab sejarah, selesai seluruh sahabat makan, Nabi katakan, itu kalian makan, dibuka masih utuh, bahkan dibagikan kepada para tetangga. Sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di perang Khandaq. Nah, kembali ke Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, beliau punya nasihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir. Beliau mengatakan, inna halakah kullu halakah an ta'mala bi sayiat fi zamanil bala. Sungguh celaka di atas celaka, atau benar-benar celaka, an ta'mala bi sayiati fi zamanil bala, orang atau engkau melakukan keburukan di zaman yang penuh dengan bala, itu celaka. Ini sekarang lagi dikasih ujian penyakit virus, masih ada buat pesta mabuk-mabukan orang Islam, naudzubillahi min zalik. Ini lagi dikasih ujian bala, dikasih bala wa musibah, virus, penyakit. Harusnya dia lebih memperbanyak ibadah, harusnya tengah malam menangis minta Allah angkat, harusnya waktunya habis membaca Al-Quran biar Al-Quran memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Harusnya jidat ini banyak sujud kepada Allah, harusnya seperti itu. Makanya Nu'man bin Bashir mengatakan, celaka di atas celaka, sungguh celaka orang yang hidup di zaman bala tapi dia melakukan keburukan. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, ini waktunya ar-ruju' ilallah wal inabah ilallah.
waktunya kita kembali secara sungguh-sungguh, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga saya sering katakan, karena di beberapa tempat saya mengajar, di tempat-tempat acara Al-Isra wal Mi'raj, saya selalu katakan kita ini harus ikhtiar dulu baru tawakal, bukan tawakal dulu baru ikhtiar. Kita tawakal tanpa ikhtiar, maka hal ini adalah hal yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika jihad berperang, tujuan daripada jihad membela agama Allah, diberikan bonus yang wafat masuk surga, syahid. Tapi seluruhnya menggunakan baju besi, baju perang. Bahkan Nabi SAW menggunakan juga baju perang, membawa senjata. Itu bentuk ikhtiar. Walaupun berperang tujuannya meraih syahid, tapi bukan berarti mati secara konyol. Ada ikhtiar dulu, pakai baju besi, ada perlawanan. Baju besi tujuannya apa? Melindungi diri daripada pedang, dari tombak, dari anak panah. Kalaupun sudah ikhtiar dengan baju besi meninggal dunia, itu baru namanya takdir. Banyak hadisnya, ada di dalam kitab fikih, dan terjadi di zaman Nabi SAW, namanya sholat khauf. Sholat khauf artinya sholat takut kalau bahasanya. Sholat takut. Ini sholat memang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, gak ada rukhsah, gak ada keringanan. Sholat gak bisa ditinggalkan. Di saat peperangan tetap sholat, tapi caranya berbeda. Menghadap bukan ke kiblat, menghadap ke musuh. Yang tahu takdir, yang tahu tawakal adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa menghadap ke musuh? Bahkan gerakan sholatnya tidak boleh sama. Gak boleh imam ruku semuanya ruku, tidak. Imamnya ruku, sebagian makmum berdiri. Nanti imam berdiri sujud, ada makmum dia ruku, yang satu tetap berdiri. Kenapa? Lihat musuh. Itu kan ikhtiar. Coba kalau menghadap kiblat, kemudian musuhnya dari belakang, musuhnya di belakang, seluruhnya sholat harus wajib menghadap kiblat. Ini dari belakang musuh. Ini namanya gagal paham. Musuh di belakang menghadap kiblat. Tapi Allah syariatkan Rasulullah SAW ketika sholat dalam peperangan menghadap ke musuh, biar bisa waspada, bisa ikhtiar, bisa hati-hati. Oh ini kalau mereka serang, bisa tahu nih. Ada ikhtiar yang sangat banyak hadisnya. Jadi kalau susunannya ikhtiar, doa, tawakal. Gak boleh kurang satu. Ikhtiar tapi punya keyakinan, sudah dengan ikhtiar saya pasti saya selamat. Ini juga gak bisa, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam hadis sahih, lagi sholat, diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Kata Nabi SAW, uktulu aswadaini fis sholah, uktulu aswadaini fis sholah, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bunuhlah dua hitam di saat sholat. Maksudnya apa? Dua hitam di sholat? Ular dan kalajengking. Kalau lagi sholat, kata Nabi SAW, ini ada ular, apalagi ular berbisa, ada kalajengking dalam sholat. Nabi bilang, bunuh itu. Jangan bilang, sudah, kalau belum ajal ya gak akan digigit.
belum ditakdirkan tidak gigit. Nabi suruh uktulu, perintah. Apa? Ikhtiar. Lah bego banget, ada ular di muka dia santai-santai saja. Ikhtiar baru tawakal. Ada satu sahabat datang mau sholat ke rumah, ke masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawa unta. Kemudian unta ini tidak diikat, dibiarkan seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi katakan, itu kenapa unta tidak diikat? Nanti kau sholat dia bisa lari. Ini kata sahabat, atawakkal ala Allah ya Rasul. Saya mau tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikilha tsumma tawakkal. Itu unta ikat dulu baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Gimana ngana lepas begitu? Yang anehnya, jadi kadang-kadang sudah masuk bab bukan tawakal, bab sombong. Sudah, jangan takut, nggak apa-apa. Dia mau menunjukkan dia punya kehebatan. Saya ini nggak takut mati. Saya ini betul-betul yakin kepada takdir Allah Ta'ala. Tapi dia tidak sadar masuk bab sombong. Yang lain ikhtiar, apa ikhtiar begitu? Setan ini profesor doktor, bisa membuat sesuatu seakan-akan baik padahal buruk. Seakan-akan baik, memang itu tidak salah ucapan itu, semuanya dari Allah, benar. Allah Ta'ala yang berkehendak, tapi harus diingat, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, segala makhluk itu Allah tetapkan hukum kausalitas, sabab musabab, Allah yang tetapkan. La tajid atau lan tajid li sunnatillah tabdilah. Kalian tidak akan temukan hukum yang Allah tetapkan itu berubah dasarnya. Tapi tidak mutlak. Kenapa? Karena kekuatannya bukan dari makhluk, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum dasarnya Allah sudah tetapkan, kausalitas namanya. Allah tetapkan hukum api. Api Allah tetapkan hukumnya panas. Sahabat saja pernah diuji. Sahabat, kata Nabi, ini saya angkat, saya lantik sebagai pemimpin kalian buat perjalanan mau jihad. Kalau dilantik sebagai pemimpin, pasukan wajib taat. Man ata'a amiri faqad ata'ani, kata Nabi, siapa yang taat kepada pemimpin yang saya lantik, dia telah taat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Berangkat. Ternyata ini pemimpin ini mau eksperimen seberapa hebatnya ketaatan mereka kepada Rasulullah. Dia panggil satu pasukan, beberapa pasukan, wahai pasukanku, siap taat, sami'na wa ata'na. Kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar bertumpuk-tumpuk. Sudah, wahai pemimpin kami. Kemudian dibakar. Api menyala begitu besar. Kemudian ini gubernur yang pemimpinnya mengatakan, wahai pasukanku, saya perintahkan kepada kalian semuanya, loncat ke dalam api. Semuanya diam. Wah, loncat ke dalam api. Kalian tidak taat kepada saya. Nabi yang mengatakan, siapa yang taat kepada pemimpin yang saya lantik, dia telah taat kepadaku. Berarti kalian tidak taat kepada Nabi. Wah, bawa nama Nabi, takut sahabat. Tapi ada beberapa sahabat bilang, wahai pemimpin kami, wahai Amir, kami ikut Nabi, kami taat kepada Nabi, itu tujuannya satu, agar kami tidak masuk ke dalam api. Biar tidak masuk neraka, neraka kan api. Lah bagaimana kau suruh masuk ke api? Tujuan kami taat kepada Nabi untuk tidak masuk ke dalam api. Kok gimana engkau suruh kami masuk ke dalam api? Gak mau, kami gak mau. Gak ada satu yang mau masuk. Padahal sahabat ini tahu betul apa itu takdir, tahu betul apa itu tawakal, tahu betul tentang masalah ini. Ternyata berita ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? La ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Oh benar kalian pasukan, kalau kalian masuk ke dalam api kalian bodoh. Maksudnya bahasanya, terjemahannya seperti itu. Disuruh masuk ke dalam api, api menyala. Hukum api dasarnya
adalah membakar. Kalau kalian taati, kalian tidak cerdas. Maka Nabi katakan dalam hadis yang sangat populer, gak boleh taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Kenapa maksiat? Api menyala, dia masuk, ya mati, bunuh diri. Maksiat itu, nyawa ini mahal, wajib dijaga. Nabi yang katakan nafsuka matiyatuka farfuk biha, jiwamu adalah kendaraan mewahmu, jaga baik-baik itu, kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang lucu ya, punya tawakal, kalau nyawa dia gak takut. Gak apa-apa kalau gak ajal, gak kena itu. Tapi kalau dia punya mobil di rumah, sebelum tidur, wah kunci di masukin, masukin di garasi mobil. Garasinya pakai slot 3, pagarnya pakai slot 4. Sudah masuk rumah dikunci lagi, masuk kamar kunci lagi, tidur dia. Kenapa demikian? Itu kan bentuk ikhtiar. Padahal mobil sama nyawa lebih mahal mana? Nyawa. Mobil, nyawa dia tidak ikhtiar, tapi mobil yang murah dengan banding harga nyawa dia ikhtiar. Kalau memang tawakal, kunci mobil atau tinggal di Jakarta sana, di Jakarta. Kalau di sini kan insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala, gak ada ya kasusnya, tidak seramai yang ada di kota besar. Tinggal di Jakarta, mobil kalau mau tidur kuncinya dibiarkan di luar, jangan masuk di garasi, taruh mobil di luar, kuncinya di dalam mobil. Kalau boleh pintu dibuka sedikit, kemudian dia masuk tidur, kemudian dia katakan, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak ditakdirkan orang mencuri, tidak bisa ini hilang ini mobil. Tidur dia, tidur, bangun besok paginya dia keluar, hilang itu mobil. Kenapa? Salah memaknai tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan seluruhnya urusan kepada Allah. Tapi dikurang satu kata. Tawakal itu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dan keyakinan seluruhnya dari Allah, tapi diawali dengan usaha dan ikhtiar. Itu tawakal. Mau bukti di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu Sayyidah Maryam ini fatal soalnya, apalagi banyak dari para asatizah, para ustadz, padahal paham ini sudah lama hilang. Namanya Jabariyah. Jabariyah itu tawakal 100%, gak usah pakai ikhtiar. Jabariyah. Di dalam Al-Quran Sayyidah Maryam waktu lapar, Sayyidah Maryam lapar habis melahirkan Nabi Isa, atau sebelum melahirkan cuma dalam keadaan lemas, kelaparan, mau minta makan, dia tawakal. Wanita hamil tengah padang pasir seorang diri, kalau bukan kekuatan tawakal kemana lagi? Yang bisa tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan, kehausan, mau minta makan, minta minum, Allah nyatakan apa dalam Al-Quran? Pertama air. Haus, kaki dihentakkan di atas bumi. Sayyidah Maryam disuruh kalau haus kaki dihentakkan ke bumi. Ketika kaki beliau dihentakkan ke bumi, keluar air, beliau minum. Lapar mau makan, Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Lapar mau makan, itu ada pohon korma, kau goyang-goyang itu pohon korma, digoyang-goyang pohon korma, baru kormanya jatuh, baru dimakan. Pertanyaannya, Sayyidah Maryam sudah tawakal kepada Allah 100%, gak ada manusia di situ. Allah merespon ketika hatinya punya keyakinan seluruhnya dari Allah. Tapi perhatikan perintah Allah. Allah tidak menurunkan makanan dari langit, Allah tidak menurunkan itu air dari langit, tapi Allah perintahkan itu kaki hentakkan ke bumi,
kalau mau makan goyang pohon korma. Berarti ada ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, itu semua ketetapannya Allah. Karena wanita hamil mana mungkin bisa menggoyang pohon korma yang begitu kuat sehingga jatuh itu buah. Tapi Allah memberikan syarat bahwa ikhtiar itu adalah wajib, baru jatuh, baru bisa makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan, ini agama innama bu'istu bi hanafiyati samhah. Saya membawa agama Islam ini agama yang mempermudah penganutnya, tidak pernah membuat penganut agama Islam itu keluar dari fitrah manusiawi dan tidak keluar dari konteks realita, tapi punya kekuatan hati, hanya takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi ikhtiarnya adalah wajib. Ada kasus di dalam ilmu fikih, orang janabah tidur mimpi basah, wajib mandi. Ternyata airnya tidak ada. Dia kebetulan tinggal di tengah hutan. Waktu sholat mau habis, waktu sholat mau habis, maka dia wajib, sebenarnya wajib mandi untuk dia melaksanakan sholat. Tapi ternyata kolam air itu ada, tapi di dalamnya ada buaya, di sampingnya ada harimau, ada singa. Waktu sholat mau habis, apa pendapat para ahli fikih? Apakah mereka katakan wajib ambil air, mandi, gak boleh tayamum, karena kalau belum ajal ente gak mati? Misalnya begitu, ulama fikih bilang begitu. Misalnya ulama fikih bilang, dan saya sudah baca itu 4 mazhab, gak ada ulama yang suruh ke sana. Gak ada ulama fikih bilang ke sana, ambil tuh mandi. Kalau belum ajal itu buaya, itu singa, teriakan bahaya. Tapi apa yang mereka suruh? Tayamum. Jangan ke sana. Tayamum, sholat, gak apa-apa, karena darurat. Nanti sudah dapat air, sholat ulang lagi. Gak ada ulama fikih bilang ke sana mandi, nanti mandi dengan buaya di situ. Kalau belum ajal tar mati. Buaya di samping. Apalagi buaya belum makan 1 minggu. Ya, dia mandi sudah sempat sholat karena sudah dimakan sama buaya itu. Jadi ini akal dipakai. Kalau gak dipakai, ibadah ini gak sah kalau akal ini tidak ada. Sekali lagi ya, ibadah ini yang kita laksanakan kepada Allah, kalau tidak ada akal, ibadah tidak diterima oleh Allah. Orang gila tidak ada wajib ibadah. Kenapa? Akal gak ada. Anak kecil, anak masih kecil, belum dewasa, apakah wajib sholat? Gak wajib. Kenapa? Akalnya belum sempurna. Hewan wajib ibadah tidak? Gak wajib, karena gak punya akal, punya insting sama nafsu. Jin wajib ibadah tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wajib ibadah jin. Kenapa? Jin punya akal. Malaikat ibadah tidak? Ada yang sholat malaikat, ada yang ruku, ada yang sujud. Imam Ghazali mengatakan makhluk ada 3. Ada makhluk yang pertama, Allah Ta'ala kasih nafsu tapi tidak dikasih akal, itu hewan, kata Imam Ghazali. Ada jenis makhluk yang kedua, Allah kasih akal tapi tidak dikasih nafsu, malaikat. Dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu, makanya malaikat tidak ada kawin. Dalam kitab akidah, la akla lahum wala syurbata lahum,
Gak ada nafsu makan, gak ada nafsu minum. Malaikat gak ada ini nafsu. Manusia Allah jadikan dua unsur tersebut. Allah kasih akal, kasih nafsu. Imam Ghazali mengatakan, man galabat syahwatuhu aklah, siapa orang yang syahwat dan nafsunya mengalahkan akalnya, fal bahaim khairun minhu, maka hewan lebih mulia daripadanya. Kenapa? Ya hewan kan gak punya akal, hanya nafsu, gak bisa dikontrol dia punya nafsu karena tidak ada akal. Manusia Allah kasih akal. Hawa nafsu jangan seluruhnya dituruti, ada yang jahat ditolak. Turuti berarti binatang lebih mulia daripadanya. Wa man ghalaba aqluhu syahwatah, siapa orang yang akalnya mampu mengalahkan nafsunya, syahwatnya, fahuwa khairun minal malaikah, maka dia lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Malaikat dikasih akal, tapi gak ada rintangan, gak ada tantangan. Kenapa? Gak ada nafsu. Nabi katakan, a'da aduwik nafsuka allati baina janbaik, musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsu yang ada di antara dua lambungmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan insyaallah kita ketemu lagi di Masjid Al-Munawwar satu kali lagi, dan kita libur sampai selesai hari raya Idul Fitri. Insyaallah minta doanya sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, diangkat segala musibah, segala penyakit, segala bala. Allahumma dfa'anna wal muslimin minal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was suyufa mukhtalifa wal mihana ma dhahara minha wa batan min baladina khasatan wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwik wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladhina yasuddun an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna ulaik. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la taruddu anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk, Allahumma inna nasta'inuk, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma asrif anna wal muslimin ma la yasrifu ghairuka minal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal amrad wal ahzan wat ta'ud wasyada'id wasyarril a'da'i wal musyrikin wasyarriz zalamati wal mubtadi'ati wal hasidin. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bijahin nabi wa 'ala alin nabi ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Da'wa subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam wa akhirna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.